Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini seperti biasa, saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Indra Gunawan yang berjudul Wulan Part 9. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan dan simak baik-baik ceritanya. Wulan! Hampir serempak, Bu Ratih, Lintang, dan Pak Slamet berteriak sambil mengejar sosok itu. Namun gerakan si sosok hitam itu sangatlah cepat. Ia membawa Wulan terbang semakin tinggi untuk kemudian lenyap dari pandangan ketiga orang itu. Sial, kenapa bisa jadi begini sih? Bu Ratih, lihat! Lintang berseru, menukas ucapan dari Bu Ratih. Guru muda itu pun segera mendongak mengikuti arah telunjuk Lintang. Apa itu? Pak Slamet menggumam heran saat melihat pemandangan ganjil di atas cakrawala. Setitik cahaya terang nampak berputar-putar tak tentu arah. Awalnya hanya terlihat samar, lalu semakin lama terlihat semakin jelas dan membesar. Hingga akhirnya titik cahaya itu pun terpecah menjadi dua bagian. Satu bagian melesat ke arah kiri, membentuk gumpalan cahaya kemerahan yang terus membesar dan membesar. Sementara satu bagian lainnya melesat ke arah kanan dan berubah wujud menjadi kobaran api berbentuk sosok manusia. Sial, jangan lagi, Wulan! Kau salah, Nenek Peot. Kau yang justru akan menjadi mainanku sekarang. Suara tawa anak perempuan menggema di angkasa, disusul dengan melesatnya kobaran api berbentuk tubuh manusia itu, menerjang gumpalan cahaya kemerahan yang juga melesat menyambut serangan si sosok kobaran api. Dentuman keras terdengar saat kedua sosok itu berbenturan di udara. Percikan-percikan bunga api dan kilatan-kilatan cahaya kemerahan berhamburan memenuhi angkasa malam yang temaram. Suara jeritan dan tawa melengking terdengar menggema ke seluruh penjuru cakrawala. Sial, sia-sia usaha kita meredam kekuatan Wulan tadi. Dia semakin tak terkendali sekarang. Bu Ratih menggeram kesal. Apa yang sebenarnya terjadi? Makhluk apa yang tiba-tiba menyerang Wulan tadi? Gumam Lintang sambil matanya tak lepas menatap ke atas, tempat di mana kedua sosok itu masih terus saling sambar di udara. Yang jelas bukan manusia, Tang. Pak Slamet ikut menggumam juga sambil menatap ke udara. Dari mana Bapak tahu? Tanya Lintang lagi heran. Sebenarnya, Pak Slamet lalu menceritakan soal sosok aneh dan menyeramkan yang ia lihat nangkring di atas pohon saat mereka melakukan pengintaian beberapa saat lalu. Pak Slamet serius? Bu Ratih yang sepertinya tertarik dengan ucapan laki-laki itu menoleh ke arah Pak Slamet. Serius, Bu? Sosoknya benar-benar menyeramkan. Mirip nenek-nenek, tapi itunya gede banget. Sampai menggelambir hampir menyentuh kakinya. Saya sempat mau mengasih tahu Bu Ratih tadi, tapi malah salah ngasih kode ke Mbak Padmi. Jelas Pak Slamet. Sial, jika benar begitu, berarti dari awal kita sudah dipecundangi. Geram Bu Ratih. Maksud Bu Ratih? Bu Ratih tahu soal makhluk itu? Tanya Pak Slamet. Iya, jawab Bu Ratih tegas. Makhluk apa itu? Mbah Boging. Mbah Boging? Ya, wewe gombel yang dulu menjadi penguasa di Tegal Salahan sebelum akhirnya diusir oleh kakeknya Wulan karena berusaha menculik Wulan saat lahir dulu. Sedikit banyak saya tahu soal makhluk itu dari Wa'dul Modin, dan saya yakin dialah biang keladi yang sebenarnya dari masalah ini.
Ki Suryo dan antek-anteknya tadi, mereka hanya diperalat oleh makhluk itu. Sayangnya, mereka gagal. Hingga mau tak mau, makhluk itu terpaksa turun tangan sendiri. Jelas Bu Ratih. Seperti itu ya, gumam Pak Slamet. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sekarang, Bu? Sayangnya, tak ada lagi yang bisa kita lakukan, Pak. Dengan Wulan seorang saja kita sudah kewalahan. Apalagi sekarang ditambah dengan makhluk itu. Mereka sama-sama kuat dan memiliki dendam kesumat antara satu dengan yang lain. Ikut campur saat mereka tengah bertarung seperti itu, kita hanya akan mati konyol. Lalu bagaimana dengan Wulan, Bu? Lintang bertanya cemas. Kita tunggu saja, Tang. Mudah-mudahan hal buruk tak sampai terjadi terhadap Wulan. Hal buruk? Hampir serempak Lintang dan Pak Slamet menoleh ke arah Bu Ratih. Ya, ibarat sebuah balon yang terus-menerus diisi dengan udara bertekanan tinggi. Menurut kalian, apa yang akan terjadi? Balon itu akan meletus. Ya, kurang lebih seperti itu yang akan terjadi kalau pertarungan ini sampai berlarut-larut. Tapi mudah-mudahan... Bu Ratih, Pak Slamet, awas! Lintang tiba-tiba berteriak lantang saat melihat sosok kobaran api berbentuk manusia itu menyambar sosok cahaya kemerahan, lalu membawanya melesat ke bawah, tepat ke arah mereka bertiga. Gawat, cepat menghindar! Panik, Bu Ratih berseru memperingatkan sambil melompat menghindar. Pak Slamet dan Lintang pun sontak melakukan gerakan yang sama. Ledakan keras terdengar saat kedua sosok itu menghantam sebuah pohon besar yang berada tak jauh dari tempat ketiga orang itu tadi berdiri. Batang pohon seukuran drum minyak tanah itu pun hancur berkeping-keping menjadi serpihan-serpihan kecil yang berkobar di lalap api. Sementara dua sosoknya menghantamnya terpental ke dua arah yang berbeda. Sosok cahaya kemerahan terlempar ke arah kanan, terpental-pental di atas permukaan tanah sebelum akhirnya menghantam sebuah batu besar yang teronggok beberapa tombak jauhnya dari tempat mereka semula mendarat. Sementara sosok kobaran api berbentuk manusia terlempar ke kiri dengan posisi masih melayang beberapa jengkal di atas permukaan tanah. Kurang ajar! Sosok cahaya kemerahan itu kini memudar, berubah wujud menjadi sosok nenek tua menyeramkan yang terkapar di atas tanah. Sedikit susah payah, sosok itu berusaha untuk bangkit berdiri. Sementara sosok kobaran api berbentuk manusia itu juga kian meredup, menampakkan tubuh Wulan yang berdiri terhuyung beberapa langkah ke belakang. Lintang tercekat saat melihat darah kental kehitaman mengalir dari sudut bibir dan kedua lubang hidungnya. Hihihihihi. Kenapa, Nek? Masih sanggup meneruskan permainan ini? Atau mau menyerah sampai di sini saja? Wulan menyerengai lebar sambil melangkah tertatih mendekati sosok nenek tua yang tengah berusaha bangkit dengan susah payah itu. Bocah tengik, bau kencur. Akan kuhabisi kau malam ini juga. Sosok nenek tua itu menggeram marah. Seolah tak mau membuang kesempatan, begitu berhasil bangkit, ia segera melesat maju. Jari jemari tangannya yang berkuku runcing tajam mengembang, membentuk cakar yang mengarah lurus ke arah Wulan yang masih terus melangkah maju, seolah tak mengindahkan serangan yang mematikan itu. Alhasil, kuku runcing tajam milik si nenek mendarat tepat di dada Wulan, menusuk hingga tembus sampai ke punggung si gadis cilik itu. Darah segar seketika mengucur dari ujung-ujung kuku tersebut. Wulan! Lintang yang melihat kejadian itu menjerit lantang. Bocah laki-laki itu bermaksud untuk menghambur ke arah pertarungan, namun dengan sigap, Bu Ratih segera menahannya. Diam! Jangan mendekat ke sana! Berbahaya, Tang! Bu Ratih menahan lengan Lintang. Tapi Bu, Wulan! Lintang terisak, tak sanggup lagi menahan air matanya. Coba kau lihat ke sana. Bu Ratih menuju ke arah Wulan yang masih berdiri diam dengan kuku-kuku milik si nenek yang masih menancap di tubuhnya. Kepala anak itu menunduk dalam
hingga rambutnya yang lurus panjang tergerai itu menutupi sebagian wajahnya. Untuk sesaat, suasana terasa hening sampai akhirnya hihihihihihihihi. Wulan tertawa sambil mengangkat wajahnya. Kau pikir bisa semudah itu untuk menghabisiku, nenek peot? Sekarang giliranku. Pelan sebelah tangan Wulan terangkat, menggenggam pergelangan tangan si nenek yang masih menancapkan kuku-kuku tajam di tubuhnya. Ah, apa yang kau lakukan, bocah tengik? Si nenek menggerang saat Wulan mencengkram pergelangan tangannya dengan cengkraman yang begitu kuat. Perlahan pula, Wulan menarik pergelangan tangan itu hingga kuku-kuku tajam yang menghujam di tubuhnya terlepas. Bekas luka dari tusukan itu pun perlahan kembali mengatup untuk kemudian lenyap tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Apa yang ingin kulakukan? Wulan menyeringai lebar. Tentu saja melanjutkan permainan ini, Nek. Bersiaplah untuk mati. Kau... Si nenek kembali menggeram keras saat Wulan tiba-tiba mengibaskan tangannya. Tubuh nenek tua itu pun terlempar hingga beberapa depa menghantam sebongkah batu besar hingga batu itu hancur berkeping-keping. Malam ini kita tuntaskan dendam kita, Nek. Tak mau memberi kesempatan, Wulan lalu melesat dan menerjang si nenek yang baru saja hendak bangkit berdiri, membuat si nenek kembali terpental dan jatuh bergulingan di permukaan tanah. Si nenek menggeram keras. Dendammu terhadap kakek moyangku? Wulan kembali menerjang. Si nenek kembali tertumbang. Dan dendamku padamu karena telah memakan ari-ariku saat aku lahir dulu. Tendangan Wulan mendarat telak di dada sang nenek. Si nenek melenguh dengan kedua mata mendelik sambil mendekap dadanya. Kita selesaikan semuanya ini malam ini, Nek. Kembali kaki Wulan terayun menyapu tubuh si nenek. Tubuh renta si nenek pun terlempar dan menghantam sebatang pohon besar. Aku akan mengadu jiwa denganmu. Lagi dan lagi Wulan menerjang. Kali ini kepalan tangannya mendarat tepat di dada si nenek. Darah kental kehitaman muncrat dari mulut si nenek. Suara berderak dari tulang berulang yang berpatahan terdengar saat Wulan menghujani tubuh si nenek dengan pukulan dan tendangan yang bertubi-tubi. Nyaris tak ada perlawanan yang berarti dari si nenek yang semakin terdesak mundur itu. Meski sesekali sempat membalas, namun serangan dari si nenek seolah tak berpengaruh terhadap Wulan. Luka-luka yang timbul di tubuh Wulan akibat sabetan kuku-kuku runcing tajam milik si nenek dengan cepat akan kembali mengatup untuk kemudian lenyap tiada berbekas. Sementara Wulan dengan brutalnya terus melancarkan serangan-serangan yang tiada henti. Ia memukul, menendang, mencakar, membanting, melempar, menginjak-injak, dan mencabik-cabik tubuh si nenek tanpa ampun lagi, sambil mulutnya tiada henti meneriakkan sumpah serapa dan caci maki. Anak itu sepertinya benar-benar telah dikuasai oleh kekuatan terpendam yang bersemayam di dalam tubuhnya, hingga tubuhnya yang kecil mungil itu pun mampu mengombang-ambingkan tubuh si nenek yang ukurannya jauh lebih besar dengan sangat mudahnya. Lintang, Burati, dan Pak Slamet, bertiga mereka hanya mampu menundukkan kepala. Mereka tak sanggup menyaksikan kebrutalan Wulan di malam itu. Sosok si nenek sudah tak berbentuk lagi kini, tercabik-cabik dan terpotong-potong menjadi serpihan-serpihan daging cincang yang kemudian hangus menjadi abu. Wulan membakarnya dengan kobaran api yang menyembur dari mulutnya. Benarkah itu? Wulan, Bu? Liri Lintang merintih sambil menyembunyikan wajahnya dalam pelukan Burati. Entahlah, Tang.
Mudah-mudahan dia tetaplah Wulan yang selama ini kita kenal, sahabatmu dan juga murid ibu. Bu Rati mengusap kepala Lintang, sementara kedua matanya tak lepas menatap ke arah Wulan yang kini melangkah terhuyung ke arah mereka. Kedua mata anak itu membalas tatapan Bu Rati, sementara sebelah tangannya terangkat menuju ke arah Bu Rati, Pak Slamet, dan juga Lintang secara bergantian. Sekarang giliran kalian. Suara serak anak itu terdengar mengerikan. Ditambah dengan penampilannya yang kini benar-benar sangat berantakan, menambah kesan seram pada diri anak itu. Dan itu membuat Bu Ratih maupun Lintang serta Pak Slamet sadar bahwa semua ini belumlah sepenuhnya berakhir. Kalian yang telah berani mengusikku, kalian yang telah berani mencoba mengekangku, kalian juga akan... Tubuh anak perempuan berusia 11 tahun itu tiba-tiba roboh tersungkur, jatuh menelungkup dan tak bergerak-gerak lagi. Wulan! Lintang menjerit histeris, melepaskan diri dari pelukan Bu Ratih, lalu menghambur dan merengkuh tubuh sang sahabat yang telah tergeletak tak berdaya itu. Pak, ayo kita bantu mereka, ajak Bu Ratih pada Pak Slamet sambil melangkah mendekat ke arah Wulan dan Lintang. Pak, Bu Ratih menghentikan langkahnya saat sadar tak mendapat jawaban dari Pak Slamet. Sebentar Bu. Pak Slamet menjawab tergagap. Laki-laki itu kini membungkuk di bawah sebuah pohon sambil memegangi perutnya. Seluruh isi perutnya ia tumpahkan di bawah pohon itu. Astaga, Slamet kenapa? Tanya Bu Ratih. Enggak, nganu Bu, mual saya. Tidak sanggup melihat yang tadi. His, dasar payah. Alih-alih menolong Pak Slamet, Bu Ratih justru menggerutu dalam hati sambil kembali melangkah mendekat ke arah Lintang yang masih berteriak-teriak histeris sambil memeluk dan mengguncang-guncang tubuh Wulan. Wulan, bangun Lan. Ini aku Lintang sahabatmu. Buka matamu Lan. Jangan diam saja. Lintang menangis meraung-raung sambil terus mengguncang-guncang tubuh Wulan. Tak ada pergerakan sama sekali dari anak perempuan itu. Dari sudut bibir, lubang hidung, dan juga telinganya nampak darah kental kehitaman mengalir. Wulan, bangun. Jangan seperti ini. Jangan pergi Lan. Jangan tinggalkan aku. Jangan. Kau tega Lan. Kau kejam. Kau... Tang, sudah nak. Jangan menangis seperti itu. Kau anak laki-laki. Pantang bagi anak laki-laki untuk menangis. Bu Ratih berujar lembut sambil menepuk pelan bahu Lintang. Suara guru muda itu terdengar sedikit serak, pertanda bahwa ia juga sudah tak sanggup lagi untuk menahan kesedihannya. Tapi Wulan Bu, Wulan, kenapa jadi seperti ini? Tak bisakah Bu Ratih untuk menolongnya? Lintang meratap di sela isak tangisnya. Tentu ibu akan membantunya nak, semampu yang ibu bisa. Sini, biar ibu coba. Bu Ratih ikut berjongkok, lalu menyentuh lembut pergerakan tangan Wulan. Ada senyum tipis yang mengembang di bibir guru muda itu saat masih bisa merasakan adanya denyut nadi di pergelangan tangan Wulan. Denyut yang meski sudah sangat lemah, tapi mampu memberinya sedikit harapan. Guru muda itu lalu duduk bersila dan menempelkan kedua telapak tangannya di punggung Wulan. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantumu nak. Lirih guru muda itu berbisik sambil memejamkan kedua kelopak matanya. Ia memutuskan segenap konsentrasinya, mencoba menyalurkan energi yang dimilikinya ke tubuh Wulan. Pelan namun pasti, ia mulai merasakan hawa hangat yang menjalar kedua telapak tangannya dan merasuk ke dalam tubuh Wulan yang masih terkulai dalam pelukan Lintang. Hembusan nafas sang guru muda yang semula begitu tenang, kini mulai terdengar sedikit memburu, pertanda bahwa ia sangat memaksakan diri untuk menguras sisa-sisa energi yang ia miliki dan menyalurkannya ke tubuh Wulan. Keringat dingin mengalir deras di dahi dan pelipisnya.
Tenaganya sudah benar-benar terkuras habis saat berusaha meredam amukan Wulan tadi. Dan di saat tubuh Wulan yang berada dalam pelukan Lintang itu mulai menggeliat, di saat itu pula tubuh Bu Ratih tumbang. Bu, Wulan. Lintang nampak sedikit kebingungan antara menolong Bu Ratih atau Wulan yang kini mulai tersadar dalam pelukannya. Beruntung Pak Slamet segera datang dan berusaha untuk membantu Bu Ratih. Jadi kini Lintang bisa fokus untuk membantu Wulan. Wulan, syukurlah kau sudah. Wulan tiba-tiba mendorong tubuh Lintang yang sedang memeluknya, lalu menampar pipi anak itu dengan sangat kerasnya. Kurang ajar, apa yang kau lakukan, Tang? Beraninya kau memelukku? Sentak gadis itu kasar. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya yang masih sangat lemah itu terhuyung dan nyaris kembali tersungkur, andai saja Lintang tak segera menahannya. Jangan berdiri dulu, Lan. Kau masih lemah. Lintang membantu Wulan untuk duduk menyandar pada batang pohon sebelum mengelus pipinya yang memerah akibat tamparan dari Wulan barusan. Lemah? Aku kenapa, Tang? Kenapa badanku terasa sakit semua? Kenapa tubuhku kotor dan bau seperti ini? Darah apa ini, Tang? Dan itu Bu Ratih? Tak apa, Lan. Semua baik-baik saja kok. Jangan banyak nanya dulu. Pusing aku mendengar berondongan pertanyaanmu itu. Bisik Lintang sambil ikut menyandar pada batang pohon yang sama. Iya, kepalaku juga terasa sangat pusing, Tang. Wulan setengah merintih sambil memijit-mijit pelipisnya. Pejamkan saja matamu, lalu bernafas pelan-pelan, biar pusingmu hilang. Aku bantu Pak Slamet dulu ya. Kamu tunggu di sini saja. Lintang beranjak bangkit, lalu melangkah mendekat ke arah Pak Slamet yang nampak kesulitan untuk menyadarkan Bu Ratih. Bagaimana, Pak? Tanya Lintang sambil ikut berjongkok di samping Pak Slamet. Gak mau sadar juga, Tang. Padahal sudah aku olesin balsam di hidungnya. Jawab Pak Slamet. Apa Bu Ratih akan baik-baik saja, Pak? Sepertinya begitu, Tang. Dia cuma pingsan karena kehabisan tenaga dan kelelahan. Syukurlah kalau begitu. Lalu apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang, Pak? Entahlah. Pak Slamet menghela nafas panjang. Aku hanya ingin cepat-cepat bisa keluar dari hutan terkutuk ini dan kembali ke desa, Tang. Apa Bapak masih kuat untuk menggendong Bu Ratih? Hah? Menggendong Bu Ratih? Iya. Bapak gendong Bu Ratih, saya akan menggendong Wulan. Saya juga ingin cepat-cepat keluar dari hutan ini dan kembali ke desa, Pak. Pak Slamet tersenyum menyambut ide brilian dari Lintang itu. Aku juga khawatir kalau yang gak kuat menggendong Wulan, Tang. Jangan remehkan saya, Pak. Ya sudah kalau begitu. Tunggu apa lagi? Ayo kita pulang, Tang. Pak Slamet bergegas merangkuh tubuh Bu Ratih yang masih tergolek lemas itu dan berusaha untuk menaikkan ke punggungnya. Sementara Lintang juga bergegas menghampiri Wulan yang masih duduk menyandar pada batang pohon lalu berjongkok membelakangi gadis itu. Hei, apa yang kau lakukan, Tang? Sentak Wulan heran. Naik ke punggungku, ujar Lintang singkat. Naik ke punggungmu? Iya, cepatlah. Aku akan menggendongmu. Kita pulang ke desa sekarang. Gak mau? Enak saja. Kau mau menggendongku? Jangan macam-macam ya. Aku masih bisa jalan sendiri. Wulan menjawab ketus, lalu bangkit berdiri. Namun tubuhnya yang masih lemah itu lagi-lagi terhuyung dan jatuh menubruk Lintang yang masih berjongkok di hadapannya. Sudah kubilang kan, kau masih lemah. Pakai sok-sokan mau jalan sendiri. Sungut Lintang sambil berdiri dengan Wulan yang akhirnya mau juga menggelayut di punggungnya. Pegangan yang erat, biar gak jatuh. Sungut Lintang lagi. Iya, Bawel. Kayak gak ikhlas gitu kamu gendong aku, Tang. Sudah siap, Tang. Pak Slamet yang juga
telah menggendong tubuh Bu Rati di punggungnya berseru. "Siap, Pak. Bapak jalan aja duluan di depan, biar saya mengikuti dari belakang," saut Lintang juga dengan setengah berseru. "Ke arah mana kita jalan, Tang? Bapak sama sekali gak tahu arah jalan pulang," kata Pak Slamet lagi. "Sepertinya ke arah kanan, Pak. Kita ikuti saja jalan setapak itu." "Baiklah, kalau begitu, kau ikuti aku, Tang. Jangan jauh-jauh, biar tidak tersesat." "Siap, Pak." Mereka pun segera berjalan tersaruk-saruk menyusuri jalan setapak. Di kiri kanannya masih dipenuhi oleh nyala api yang membakar semak dan rerumputan. Bukan hal yang mudah untuk menyusuri hutan yang terbakar di tengah gelapnya malam, sementara mereka sama sekali tak tahu akan arah dan tujuan. Ditambah dengan beban yang menggelayut di punggung masing-masing, membuat perjalanan di malam itu terasa semakin berat dan menantang. Hanya keinginan mereka yang begitu kuat untuk segera keluar dari tempat terkutuk itu, yang membuat semangat mereka tetap menyala dan berkobar, mengalahkan kobaran api yang mengepung mereka dari segala penjuru. "Kenapa kau tertawa?" Lintang bersungut saat mendengar Wulan yang berada dalam gendongannya tertawa tertahan. "Kamu nggak ngeliat, Tang? Itu celana Pak Slamet bolong di bagian belakang, begitu, sampai kelihatan pantatnya," jawab Wulan sambil berusaha menahan tawanya. "Ais, bisa-bisanya kamu mentertawakan orang di saat seperti ini," dengus Lintang kesal. Namun dalam hati, anak itu justru merasa bersyukur. Wulan sudah bisa tertawa, itu berarti dia telah kembali menjadi Wulan yang selama ini dia dikenalinya. Tinggal menunggu untuk mereka sampai kembali di desa, dan semua akan kembali menjadi normal seperti sedia kala. Semoga saja. Gema suara kokok ayam jantan samar-samar mulai terdengar. Pak Slamet masih terus berjalan tertatih sambil menggendong Bu Rati yang belum juga tersadar dari pingsannya. Demikian juga dengan Lintang yang masih terus mengikuti langkah sang kepala sekolah dengan Wulan yang kini telah tertidur pulas dalam gendongannya. "Kenapa berhenti, Pak?" tanya Lintang saat tiba-tiba Pak Slamet menghentikan langkahnya. "Sebentar, Tang. Perasaan kok dari tadi kita muter-muter di sini saja ya?" jawab Pak Slamet sambil melihat ke sekeliling. "Jangan-jangan kita tersesat, Pak?" suara Lintang terdengar panik. "Entahlah, Tang. Mudah-mudahan sih tidak. Kau dengarkan suara kokok ayam jantan itu? Kata orang, kalau kita tersesat di hutan terus mendengar suara kokok ayam jantan begitu, itu tandanya kita sudah dekat dengan area desa atau perkampungan, Tang," ujar Pak Slamet mencoba menenangkan hati Lintang. Laki-laki itu sendiri sebenarnya tak begitu yakin apakah mereka benar-benar sudah mendekati desa atau justru semakin jauh tersesat masuk ke dalam hutan. Sulit untuk menentukan arah di tengah hutan belantara begini. Apalagi di tengah suasana malam seperti ini, rasi bintang di atas sana pun juga tak bisa banyak membantu karena tertutup oleh lebatnya dedaunan. Sementara suara kokok ayam jantan yang didengarnya itu juga belum tentu berasal dari sebuah desa, mengingat saat ini mereka berada di tengah rimba belantara. "Kalau begitu, ayo kita jalan lagi, Pak. Saya sudah gak sabar ingin cepat-cepat sampai di desa," kata Lintang penuh semangat. "Jangan terburu-buru, Tang. Ada baiknya kita istirahat dulu sambil menunggu pagi datang. Kan lebih mudah untuk kita menentukan arah kalau suasana hari sudah terang. Lagi pula, Bapak juga sudah sangat lelah." Pak Slamet menurunkan tubuh Bu Rati dari punggungnya, lalu menyandarkannya pada batang sebuah pohon. Lintang pun segera mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Slamet. Ia menurunkan tubuh Wulan dan menyandarkannya tepat di samping tubuh Bu Rati. Beruntung, api belum sempat merambat sampai di tempat mereka kini berada, hingga mereka bisa sedikit lebih nyaman untuk beristirahat sejenak. Lintang dan Pak Slamet masing-masing lalu duduk menyandarkan punggung pada batang pohon pilihan masing-masing. "Kalau kamu ngantuk tidur saja dulu, Tang.
Biar Bapak yang berjaga. Nanti kalau matahari sudah terbit, Bapak bangunin, kata Pak Slamet lagi. Tanpa menunggu diperintah untuk kedua kalinya, Lintang segera menyandarkan punggungnya pada batang pohon. Rasa kantuk, lelah, haus, dan lapar yang berbaur menjadi satu membuat anak itu tak butuh waktu lama untuk segera terbang ke alam mimpi. Praktis, kini tinggal Pak Slamet yang terjaga. Laki-laki itu sebenarnya juga merasakan lelah yang sama seperti yang Lintang rasakan. Namun rasa tanggung jawabnya untuk menjaga dan melindungi orang-orang yang kini terlelap di hadapannya itu membuatnya tak bisa untuk ikut memejamkan mata meski hanya sesaat. Untuk mengusir rasa kantuk yang semakin berat menggelayuti pelupuk matanya, ia memandangi wajah dari orang-orang yang berada di hadapannya. Wulan nampak tersenyum dalam lelapnya. Entah mimpi apa yang dialami oleh anak itu, namun senyum yang tersinggung di bibirnya nampak begitu manis. Sementara Lintang, guram kelelahan jelas tergambar di wajah anak laki-laki bertubuh kempal itu. Sementara Bu Ratih, bahkan dalam keadaan pingsan pun perempuan itu telah terlihat cantik. Rambut panjangnya yang telah tergerai acak-acakan, noda-noda yang menempel di wajah, bahkan pakaian laki-laki yang kini membungkus tubuhnya, sedikit pun tak mampu menutupi kecantikan alami dari wajah sang guru muda. Seulas senyum tanpa sadar menggembang di bibir Pak Slamet. Ia merasa bangga memiliki anak didik dan teman sejawat yang tanggung dan berbakat seperti mereka. Petualangan menegangkan yang baru saja ia lewati bersama ketiga orang itu menjadi bukti seberapa hebat dan tangguhnya mereka untuk saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Dan entah sadar atau tidak, Pak Slamet pun perlahan mulai menggeser posisi duduknya, mendekati ke arah Bu Ratih dengan kedua mata masih tetap terfokus ke arah wajah guru muda itu. Perlahan pula, sebelah tangan Pak Slamet terangkat, lalu terjulur ke depan, bermaksud untuk menyibakkan anak-anak rambut yang menjuntai menutupi wajah Bu Ratih, juga membetulkan letak kacamatannya yang sedikit melorot turun. Bersamaan itu pula, mata Bu Ratih tiba-tiba terbuka. Pandangan kedua insan itu pun saling bertemu, bersih tatap dalam suasana membisu dan tubuh saling diam terpaku, hingga akhirnya, "Pak," pelan saja Bu Ratih bersuara, namun itu sudah cukup untuk membuat Pak Slamet terjingkat kaget dan buru-buru menjatuhkan tangannya dari wajah sang guru muda. Eh, syukurlah, akhirnya Bu Ratih sadar juga. Tergagap, Pak Slamet berkata sambil beringsut sedikit menjauh dari Bu Ratih. "Jadi saya tadi, maafkan saya Pak. Saya sudah banyak merepotkan Bapak." Bu Ratih menegakkan punggungnya, lalu menatap ke arah Pak Slamet yang kini nampak berpenampilan aneh karena hanya mengenakan celana kolor saja. "Ya ampun, pakaian Bapak. Maaf ya Pak, gara-gara saya." "Tak apa Bu, tenang saja. Saya sudah biasa kok begini. Yang penting kita semua sudah selamat. Tinggal mencari jalan untuk kembali ke desa," ujar Pak Slamet dengan nada yang masih terdengar gugup. "Jadi kita masih di hutan ya Pak? Lalu bagaimana dengan kondisi Wulan?" Guru muda itu menoleh ke arah Wulan dan Lintang yang tertidur begitu lelap di sebelahnya. "Iya Bu, tapi tenang saja. Berkat usaha Ibu, kita semua selamat kok. Wulan juga sepertinya baik-baik saja," jawab Pak Slamet. "Syukurlah kalau begitu Pak." Bu Ratih menghela nafas lega. "Bagaimana dengan Mas Joko ya Pak? Apa mereka juga selamat dan berhasil kembali ke desa?" "Mudah-mudahan saja Bu." Pak Slamet kembali menyandarkan punggungnya pada batang pohon. "Mudah-mudahan mereka juga selamat." "Iya Pak, saya juga berharap begitu. Kasihan Wulan dan Lintang, anak seumuran mereka sudah harus mengalami kejadian yang seperti ini." Bu Ratih juga kembali bersandar pada batang pohon. "Bagaimana kalau seandainya kita tak bisa keluar dari hutan ini ya Bu?" tanya Pak Slamet pelan.
Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Bu Rati balik bertanya. Ya, seperti yang Ibu tahu, kabar yang beredar menyebutkan bahwa hutan ini sangatlah angker. Orang-orang yang nekat masuk ke hutan ini tak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Bapak percaya dengan berita itu? Entahlah Bu, saya tak begitu yakin. Jangan pesimis begitu Pak. Saya yakin kok kita pasti bisa keluar dengan selamat dari hutan ini. Ya, mudah-mudahan saja Bu. Pak Slamet mendesah, tanda tak begitu yakin dengan ucapannya sendiri. Oh iya Bu, ujar Pak Slamet lagi. Yang tadi itu, saya benar-benar tak menyangka loh, kalau ternyata Ibu punya kemampuan yang sehebat itu. Saya benar-benar kagum melihat Bu Rati bisa berubah menjadi seperti seorang pendekar begitu. Dari mana Bu Rati belajar ilmu seperti itu? Dan raja yang ada di punggung Bu Rati itu? Maaf Pak, Bu Rati menyela ucapan Pak Slamet. Soal itu, saya tidak bisa menceritakannya karena ini menyangkut masa lalu dan rahasia pribadi saya. Dan saya mohon, Bapak bisa menyimpan rahasia ini baik-baik. Cukup Pak Slamet dan Lintang saja yang mengetahuinya. Ah, iya Bu, saya mengerti. Maaf kalau saya terlalu lancang menanyakannya soal itu. Tak apa Pak, Bu Rati tersenyum. Saya maklum, semua orang juga pasti akan bertanya-tanya kalau melihat dan mengalami hal yang seperti tadi. Bu, ya, kalau nanti kita benar-benar bisa keluar dari hutan ini dengan selamat, apa yang akan Ibu lakukan? Tentu saja saya akan kembali mengajar seperti biasanya, Pak. Menjalani kehidupan seperti biasanya. Ya, pokoknya saya akan menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya, Pak. Menjalani kehidupan normal ya? Ya, begitulah, Pak. Kenapa Bapak tiba-tiba bertanya seperti itu? Eh, gak apa-apa kok. Cuma sekedar ingin tahu saja, Bu. Kalau Bapak sendiri, apa yang akan Bapak lakukan kalau nanti berhasil keluar dari hutan ini? Saya sudah terlalu tua, Bu. Dan kejadian tadi memberi sedikit pelajaran kepada saya bahwa hidup itu bisa berakhir kapan saja, di mana saja. Saya nggak mau lagi menyia-nyiakan sisa hidup yang masih diberikan kepada saya ini. Mungkin kalau nanti saya bisa keluar dari hutan ini, saya ingin menata kehidupan saya yang selama ini telah banyak saya sia-siakan. Menata kehidupan? Maksudnya, Pak? Ya, seperti selayaknya manusia seumuran saya, mungkin saya akan mulai memikirkan untuk segera berumah tangga, melamar perempuan yang selama ini sangat saya idam-idamkan untuk menjadi pendamping hidup saya, lalu mengajaknya untuk membina sebuah rumah tangga. Wah, surprise dong Pak. Pasti itu akan sangat menyenangkan. Tapi kalau boleh tahu, siapakah perempuan yang begitu beruntung itu, Pak? Bu, tiba-tiba Pak Slamet mendekat dan menggenggam kedua tangan Bu Rati. Apa selama ini Ibu tidak merasa kalau saya selalu memperhatikan Ibu? Ini maksudnya apa ya, Pak? Bu Rati tentu merasa terkejut dan terheran-heran mendapat perlakuan yang begitu tiba-tiba itu dari Pak Slamet. Malam ini, setelah mengalami kejadian yang sangat luar biasa tadi bersamamu, Bu, saya ingin berkata jujur bahwa selama ini saya diam-diam memang menyukai Ibu. Terserah Bu Rati mau menanggapinya seperti apa. Saya hanya mencoba untuk mengungkapkan perasaan yang telah sekian lama saya pendam ini. Jika Ibu berkenan, begitu nanti kita berhasil keluar dari tempat terkutuk ini, saya akan segera melamar Ibu. Bu Rati tercekat. Guru perempuan itu hanya bisa diam 1000 bahasa, tak mampu lagi untuk mengucapkan kata-kata. Ia sama sekali tak menyangka kalau kata-kata yang telah sekian lama itu tunggu-tunggu, akhirnya keluar juga dari mulut laki-laki itu. Tanpa sadar, bulir air mata mulai
mengembang di sudut kelopak mata Bu Ratih, air mata bahagia. Maaf Bu, saya tak bermaksud. Seolah tersadar, Pak Slamet buru-buru melepaskan genggaman tangannya pada tangan Bu Ratih. Namun niatnya itu tertahan karena Bu Ratih justru membalas genggaman tangan itu dengan sangat eratnya. Kenapa? Maaf Bu, saya lancang. Kenapa baru sekarang Pak? Kenapa baru sekarang Pak Slamet mengatakannya? Padahal sudah sekian lama saya menunggu. Jadi, Bu Ratih mengangguk. Seulas senyum tipis mengembang di bibir guru muda berwajah cantik itu, membuat Pak Slamet nyaris melompat kegirangan karenanya. Hampir saja ia menghambur untuk memeluk Bu Ratih. Andai saja ia tak melihat Wulan yang ternyata telah menatap ke arah mereka dengan mata berbinar. Entah semenjak kapan anak itu terbangun, kedua sejoli itu sampai tak sempat untuk menyadarinya. Hayo, Pak Slamet sama Bu Ratih lagi pacaran ya? Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Nanti kita lanjutkan di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak ceritanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.